Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Al Muharram Ustadz Arif Rahman dari Polres Magetan, yang saya hormati Bapak Suhadi selaku Ketua Takmir Masjid Al Barokah dan para jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Marilah kita buka majelis taklim kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya adalah tausiah yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al Muharram Ustadz Arif Rahman dari Polres Magetan. Kepada Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. صدق الله العظيم. صدق Rasul Karim. Ingkang kula muliaken para alim lan ulama Masjid Al Barokah, ugi ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid Al Barokah, ugi ingkang kula hormati Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Satu Barokah. Sepindah semoga sareng-sareng kula panjenengan sami majedaken puji lan syukur atas barang Allah Subhanahu wa taala kelantan menapa kula panjenengan sami enjing menika taksih kaparingan kathah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala lan pantas kula panjenengan sami enjing menika muji dan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awujud ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat wa salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi dipun limpahaken dumateng
pimpinan kita, makhluk yang terbaik yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Inggih menika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan mugi-mugi kula panjenengan sami kang hadir ing majelis taklim menika dipun catet kalian Allah dados umatipun lan dipun paringi janji Allah inggih menika lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika syafaat pitulunganipun mangke ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barokah ingkang kula mulyakaken, bisa dari kula sareng-sareng teng mriki mudzakarah nggih. Kemudian dipanggil ustaz nggih mboten ustaz. Kita niki sami-sami hambanipun Gusti Allah ingkang hajatipun setunggal. Hajatipun rinten kelawan dalu pripun kula panjenengan sami niki tambah sae rinten kelawan dalu kula meniki hakikatipun perjalanan wonten perjalanan yang sangat jauh inggih menika mangke kehidupan akhirat. Keranten Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun netepaken bilih hamba Allah ukuranipun takwa dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang pinter, tiang bodoh, tiang kutha, tiang desa, tiang kampung, pejabat rakyat niki mboten ukuran. Ananging ukuran kesuksesan manusia ialah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan masuk surga, segolongan masuk neraka. Orang kalau sudah masuk surga ini dikatakan orang yang sukses. Bapak Ibu majelis taklim rahimakumullah, sadaripun kita isi ngaos kula perkenalkan nggih. Nama saya Arif Rahman Hakim. Dalam kula Desa Barangkali Taji, Kecamatan Montor Ngati. Mungkin kagungan sedherek datang mriku, masyaallah. Saged lewat mampir. Ingkang kalih kula dinas setiap hari di Polres Magetan. Bagian menapa? Kula istilahnya bahasane tiyang pemerintahan bagian rumah tangga. Nggih. Ngurusi peralatan sedaya yen Polres niku. Ananging alhamdulillah mungkin setiap hari bapak-bapak ingkang atas perpanjangan SIM, permohonan SIM mungkin atas pirsa kula hari-hari nek zuhur asar kantornya pindah datang masjid. Kantornya pindah datang masjid. Apa nggih? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyaallah kula matur suwun sanget dumateng wabil khusus Bapak Takmir Masjid Al-Barokah maringi kesempatan nggih sareng-sareng kita mudzakarah enjing menika. Mudzakarah secara umum sepindah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita niki kedah paham napa to maksudipun Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptakaken kula panjenengan sami niki ten alam dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptakaken kula panjenengan sami ten alam dunya niki boten dipun napa menika biarkan, boten dipun napa menika terlantarkan. Ananging Allah Subhanahu wa Ta'ala ngutus para nabi, para rasul dan alam dunya menika
akan menapa agem kula panjenengan sami ing dalem nglampahi kesamtan alam donya niku derek aturan derek tuntunanipun Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menika sampun netepaken bilih kesuksesan manusia menika niki pun ditentukan, pun diputus kesuksesan manusia menika ing dalem amal agami. Di luar amal agami boten enten jaminan kesuksesan saking Allah Subhanahu wa taala. Semanten mugi Allah Subhanahu wa taala maringaken kesuksesan ikan menika badhe sukses bilih ikan menika kesangking toya lan toyanipun sempurna. Manusia begitu juga dipun putus suksesnya manusia yaitu mengamalkan agama kanthi sempurna. Agama itu apa? Agama enten pokok-pokok agami. Masyaallah. Salami kita melampaui pokok-pokok agami niki berarti kita niki ing dalem prelipun agami. Pokok agami niku napa? Rukun Islam. Rukun iman. Dadi tiyang Islam melampaui rukun Islam nek kita niki dados tiyang iman ing nglampahi rukun iman. Niki pokok-pokok agama sing kedah kula panjenengan sami mangertosi lan dipun amalaken. Nek tiyang niki keluar dari pokok-pokok agama niki berarti niki boten wonten reripun agama. Pokok agama boten saged dikirangi niki pun ketentuanipun Gusti Allah. Terus kula panjenengan sami niki memandang sedanten tambah Allah niku dengan kasih sayang, Pak. Masya Allah. Dengan jenggol aturaken ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah. Rawahu Bukhari. Tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia mati atas keyakinan tersebut kecuali ia masuk surga. Masya Allah, Pak, Bu. Syukur datang Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan sami tidak saged tiyang iman iki bersyukur. Karena menapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan di majelis ibu-ibu, di majelis bapak-bapak, perkara iman ini perkara penting, harus kita syukuri, Pak. Karena menapa iman ini kuncinya surga. Kalau kita dapat kunci rumah bahagia, kalau kita ini dapat kuncinya motor bahagia, kalau kita ini punya kunci berangkas bahagia. Tetapi sedikit orang memahami dikasih kuncinya surga ini tidak bahagia. Masya Allah. Jadi kita ini terus tiang iman itu, Masya Allah, senang, bahagia. Lantaran apa? Janji pun Allah, janji apa? Suara. Sampaikan kepada istri kita, sampaikan kepada anak kita, Bu, Le, kita ini tiang iman ini kudune senang, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih nikmat iman, gitu. Panjenengan lahir cepat napa langsung donga, ya Allah nyuwun iman, Bu. 8 miliar manusia di dunia sekarang ini, kurang lebihnya 1,5 miliar manusia ini Allah
pilih Allah paringi hidayah dados tiyang iman. Jadi kedah seneng dadi tiyang iman ten pundi kemawon, keadaan apa saja, miskin kaya, rakyat, pejabat, niki nek paham pilih kesuksesan ini awake dhewe diparingi nikmat iman. Kunci pertama. Kemudian kalau kita sudah paham iman luar biasa anugerah yang diberikan Allah kepada kita, kemudian yang kedua kita paham kalau kita ini ngaku jadi orang iman, maka harus diwujudkan. Ngaku tadi petani, boten ati teng sawit, ngaku tadi pegawai kantor, boten ati teng kantor, niki pengakuan yang napa? Implementasi di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai orang iman menapa? Ibadah, sholat, zakat, sedekah, berakhlak yang baik. Ini implementasi daripada kalau kita lagi beriman kepada Allah. Karena iman dan amal soleh ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Masya Allah. Ibadah kepada Allah khususnya sholat, kita jaga sholat 5 waktu kita secara berjamaah, bapak-bapak wabil khusus sholat berjamaah. Sholat berjamaah niki nek kita napa menika lihat, ini bisa menjadikan kita ini persatuan antar umat Islam ini akan meningkat. Tambahnya satu orang saudara muslim menambah fadilah keuntungan daripada jumlah jamaah. 2 orang berjamaah lebih baik daripada 4 orang sendiri-sendiri. 4 orang berjamaah lebih baik daripada 8 orang sendiri-sendiri. 8 orang sholat berjamaah lebih baik daripada 100 orang sendiri-sendiri. Tadi kita ningali yang iman di mana saja, Pak. Wis nek salat syarat wis boten wonten. Doakan, Pak. Masyaallah. Kita niki pancen pada saat ini ditolong kalian Gusti Allah saged lampahi agami. Ananging dereng wonten jaminan kula panjenengan sami niki di sini pun Allah Subhanahu wa taala jauh dari sempurnanipun amal, sehingga napa Pak Bu, kita niki melihat saudara kita sing dereng nindakaken salat niki didongakne. Syukur-syukur diajak. Kalanten menapa nek tiyang ditambah siji salat jamaah, keutamaanipun salat jamaah bertambah. Dadi manah niki rinten kelawan dalu niki tambah sayang ten umat. Kita kembali kepada dulu. Nyuwun sewu, kadang riyen kula panjenengan sami dari ngantos ngidek masjid. Gitu. Saat ini tulung kalian Gusti Allah saged datang masjid. Berarti orang yang di luar masjid niki wonten kesempatan kalau Allah nulung saged tidak datang masjid. Ini penting, Pak. Kadang kita niki mana ini sudah banyak beribadah di masjid, melihat orang yang tidak di masjid ini mana nih, Masya Allah, ini ngatos-ngatos nih. Yang paling baik bagaimana kita ajak, sudah kita ajak, kita doakan, sehingga ini mana nih anyem, ya, masuk riso bareng, anaknya boten bareng, no, keranten
sedulur iman, sedulur muslim boten nindakaken perintahipun Gusti Allah malah dibenci. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ingkang ketiga sabibaripun kita niki iman modalipun, kemudian kita niki wujudaken ing dalam iman kita niki kanthi wujud ibadah nindakaken perintahipun Gusti Allah. Ingkang ketiga kita niki ing dalam melampahi agami kedah agem ilmu, belajar kepada ulama, belajar pada para ustaz, para asatid. Ini penting. Karena kenapa? Sehebat apapun kita dunia mengetahui ilmu dunia, tetapi boten paeksa, boten ngertos ing dalam ilmu bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah, bagaimana ilmu menjalankan perintah Allah. Ini Pak, Masya Allah. Saya punya teman profesor, ketika masa tua ini belajar ilmu ngaji itu nangis. Mulai niki sekolah bari, sekolah wis mentok, wis boten enten sing dipelajari boleh. Gitu. Terus saat ini belajar ngaji, niku nangis susah tenan. Menak belajar ilmu dunia. Ngaji itu nangis saking susahipun belajar membaca Al-Qur'an. Tetapi susah payahnya membaca Al-Qur'an dipun pandang kalian Gusti Allah. Begitupun juga anak kita, istri kita paham bahwa kesuksesan ini adalah yang dalam amal agami. Ibunya, anaknya diajarkan perkara agama. Buku-buku taklim sudah banyak. Mungkin di media elektronik sudah difasilitasi luar biasa sekarang. Bagaimana mewujudkan keluarga kita, keluarga yang baik jannati, rumahku surgaku, adalah salah satunya menghidupkan agama di rumah kita. Anaknya, ibunya disampaikan keuntungan jadi orang iman, kemudian keuntungan daripada sholat, keuntungan daripada kita ini belajar ilmu. Ini bagaimana kita usahakan di dalam rumah-rumah kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din, wa innama ana qasimullahu yu'ti." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan memahamkannya ing dalam agami. Bagi Nabi hanya menyampaikan, Allah yang memberi. Jadi kita niki gesang kalian Gusti Allah dohire kok difahamkan ing dalam agami niki hakikatipun Allah menghendaki kebaikan dumateng kula panjenengan sami. Digerakkan masjid. Ini semata-mata pertolongan Allah, Pak. Hati-hati noto atine kita niki saat ini ke masjid karena badan saya sehat, karena ya saya sendiri, Masya Allah. Niki kefahaman yang nanti bahaya. Ingkang leres pripun? Saya bisa sholat ini ditolong oleh Allah. Saya bisa belajar ditolong oleh Allah. Saya di rumah mendidik istri ditolong oleh Allah. Jadi manusia ini tidak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Karena sedaya manusia menika takdir sudah ditulis. Masya Allah, kula panjenengan sami niki kanthi melampaui takdir saking Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika orang ini menganggap kesolehannya, kebaikannya karena dirinya, nah ini akan muncul sifat sombong. Saya setuju nih. Terus apa saja kita niki yang dalam lampai gesang niki, semuanya ini yang menggerakkan Allah. Saged ngaji sing gerakne Gusti Allah. Tidak bisa Pak. Jantung kita 24 jam kalau nggak ditolong Allah, tidak bisa. Masya Allah. Apa saja sehingga tidak timbul kesombongan dalam diri kita. Wonten saged belajar, saged mondok, saged ini dari itu anak yang hafid Quran. Oh, iki gara-gara aku iki jaga amalan betul. Amalan dalam kita sebagai orang tua, anak jadi hafid Quran, ini hakikatnya menapa Pak? Allah gerakkan kita untuk beramal. Jadi takdir itu pun tertulis, kita hanya menjalankan. Kesannya pun kalau penjelasan ini mana nih? Akunya ini belum hilang. Tapi yang ada adalah semua perkara kullu min indillah, semua perkara ini datangnya dari Allah. Anak soleh, istri manut, oh ini betina berkali tak kayak jatah sing akeh beten Pak. Beten. Semua keadaan di dunia ini Allah yang menentukan. Adanya orang baik, adanya orang buruk, adanya orang mau ngaji dan tidak mau ngaji ini sebetulnya takdiripun Gusti Allah. Jadi dan kita ini paham, Masya Allah. Sakit nang masjid so pertama nih, oh saya ditolong Allah. Betul. Jangan cobi sehingga kita nopo nih kesombongan akan hilang. Sedangkan ini hajat kita ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berangkat kerja, ya Allah tolonglah saya untuk mengamalkan agama di dalam pekerjaan saya. Ketika di sawah, ya Allah tolonglah saya untuk mengamalkan agama di sawah. Luar biasa Pak. Dan saya ngomong lo bersambut praktek, insya Allah Pak, ya kan, kita ini belajar praktek akan menikah. Terus ketika di rumah anak mungkin susah diatur dan sebagainya, kita ini terus Masya Allah, apa yang kurang baik hubungan saya dengan Allah. Terus nonton gitu. Wah, anak iso kudu jenenge diatur kok angel. Kembali lagi kepada kita, hubungan kita kepada Allah bagaimana kita perbaiki. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, adalah pentingnya kita ini senantiasa ilmu dumateng Allah. Ilmu, orang berilmu itu kalau tidak dibarengi dengan zikir maka bahaya. Orang berilmu kalau tidak dibarengi dengan ingat kepada Allah ini bahaya. Makanya penting kita ini ingat kepada Allah di mana saja. Kesuksesan kita ingat kepada Allah, kesehatan kita ingat kepada Allah. Orang pintar jadi hafid Quran kemudian ingat kepada Allah, ini luar biasa. Yang menjadikan hafid Quran Allah. Orang yang belajar ilmu agama bisa datang di majlis-majlis taklim. Oh, saya ini karena ini. Kalau nggak ingat kepada Allah, seolah-olah dirinya itu bergerak sendiri. Kita ulang-ulang. Wong niku nek gadah ilmu boten boten Gusti Allah niki bahaya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk kita sebagai hamba menuju suksesnya nanti di akhirat, bagaimana kita ini senantiasa memuliakan saudara muslim kita.
pun sholat, pun iman, pun sholat, belajar ilmu, senantiasa dibuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima ini napa? Memuliakan saudara muslim. Baik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Satu, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan saudara muslimnya daripada kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan darinya satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan akhirat. Muslim, orang iman itu kita muliakan, apapun keadaannya. Panjenengan bisa merasakan nikmatnya jadi wong iman, jadi wong Islam. Niku panjenengan yang datang luar negeri gen minoritas. Kalau di sini beda dengan ngaji, kadang orang keleng-keleng gitu. Dan Indonesia ini. Tapi kalau kita di Manado, saya pernah di Manado, dinas di sana Pak. Kita di luar negeri mungkin. Ya di Manado itu Pak, Manado itu mayoritas kan Nasrani. Ketika kita di sana mencari masjid susah. Saya sholat 5 waktu, sholat Jumat itu ada di Kodim. Nah, sholatnya di Kodim misalnya. Itu ketemu orang Jawa juga. Orang Manado itu mungkin sekian persen saja asli saja. Masya Allah, kehidupan 24 jam itu kehidupan yang tidak diatur dengan agama. Saya bisa merasakan kalau kita itu ketemu saudara muslim, syukur, senang itu di sana. Terus panjenengan atau meriki kok pada saudara muslim beda nggon ngaji wis peremut-peremputan, masya Allah. Jangan begitu. Nanti kalau kita di daerah minoritas, kita akan merasakan satu orang iman, satu orang Islam itu luar biasa, senang gitu. Kalau buat praktek ketemu orang Islam dua, bapak ibu di pinggir pantai, assalamualaikum, masya Allah, dari Jawa dan dari mana lupa ya, senang. Nah, kita akan bisa merasakan nikmatnya yang di dalam amal agami, di dalam minoritas itu, masya Allah, rasanya itu betul-betul luar biasa. Makanya penting kita ini muliakan saudara muslim, ya, dimanapun kita berada, saudara muslim ini dulur kita. Karena beda pemahaman yang dalam agami, gini Pak. Saya sampaikan di depan, selama tidak keluar dari pokok-pokok agama, ya, ini tetap jalurnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pokok-pokok agama, rukun iman, rukun Islam. Karena di dunia ini sudah ada kelompok-kelompok yang lepas dari pokok-pokok agama. Ini nasihat saya dari guru kami di Al-Fatah Goro. Ini selama dalam pokok-pokok agama ini tidak keluar daripada golongan Islam 73 golongan, satu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu? Yang melakukan, yang menerapkan pokok-pokok agama. Sudah ada Syiah, ya, sudah ada Ahmadiyah, sudah ada macam-macam firqah. Ini keluar Pak semua dari pokok-pokok agama ini. Jadi kita memandang saudara muslim, si wong iman, si wong tidak ini sholat, masya Allah. Terus apa boleh? Si puasa. Ini masih dalam satu kategori pokok-pokok agami. Ini kan harus dipahami. Rasanya kalau penjenengan sami ini, pokoknya yang benar aku buatan. Selama masih menjalankan pokok-pokok agama ini, rukun iman, rukun Islam dijalankan, inilah jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ngoten nggih. Ing salajengipun niki penting amalan ati ing dalem nglampahi kehidupan. Tentunya niki semua ibadah kita, mencari nafkah kita, dalam berkeluarga kita tidak ada manfaatnya kalau tidak ada satu perkara ini. Apa Pak? Ikhlas. Sehebat apapun kita ini amal agami, boten ikhlas niki boten badhe ditampi kalian Gusti Allah. Makanya saya tadi sampaikan depan, berangkat bekerja niat mengamalkan agama dalam pekerjaan saya. Niki maksudnya nopo? Saya bekerja ini perintahnya Gusti Allah. Saya mendidik anak, ini perintahnya Gusti Allah. Saya belajar ilmu, ini perintahnya Gusti Allah. Kalau hati kita ini senantiasa mengingat setuju perintah Gusti Allah, insya Allah kami gampang ikhlas. Kalau hati kita senantiasa, saya bisa ngaji ditolong Allah, saya bisa mendidik anak ditolong Allah, saya bisa beribadah atas pertolongan Allah. Orang itu kalau paham ini Pak, ya, melihat perkara apa saja ini menjadi baik. Orang belum ke masjid berarti belum ditolong kalian Gusti Allah, belum digerakkan Allah. Sehingga kita ini akunya ini kita keluarkan dalam diri kita, sehingga diri kita ini sebenarnya berhajat atas pertolongan Allah, karena kita tidak tahu ke depan kita jadi apa. Kita sekarang ada di masjid, bisa mengamalkan agama, kita tidak tahu ke depan bagaimana. Maka kita hari-hari berdoa kepada Allah agar senantiasa diberikan taufik, pertolongan dan hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kita ini syukur kepada Allah dijadikan umat baginda Rasulullah SAW. Apa wujud syukurnya? Kita mempunyai tanggung jawab meneruskan usahanya Rasulullah SAW. Setiap orang Islam punya tanggung jawab meneruskan perjuangannya Rasulullah SAW. Rasulullah dilanjutkan para sahabat dilanjutkan para tabi'in, kemudian tabi'in, para ulama-ulamanya sampai sekarang. Yang dalam Al-Quran disebutkan kuntum khairat ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah firman kepada Nabi, sampaikan kepada para sahabatnya, kita ini umat terbaik, para sahabat umat terbaik yang dikeluarkan manusia untuk manusia, mengajak untuk kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jadi usaha agami, dakwah agama ini tanggung jawab kula panjenengan sami. Bukan tanggung jawab ulama tok, bukan. Setiap orang Islam punya tanggung jawab meneruskan usahanya Rasulullah SAW. Bagaimana kita biar semangat untuk mendakwahkan agami? Bagaimana kita pahami bahwa kita ini penerusnya usahanya Rasulullah. Aku reso dakwah ngalor itu kayaknya kekuatan. Dakwah itu bukan harus kesana sini, betul juga. Ngajak sholat tidak harus kita ini pinter ilmu sholat, boten. Mengajak sholat ini berarti kita ini bareng-bareng ngamalkan sholat. Ngajak ini otomatis pasti ngelakoni apa sing diajak. Gue ngaji, masa panjenengan mantul sing gue ajak udah ngaji boten urut. Monggo sholat ini penak mawon. Kurban untuk pinter ngajak ngaji, tapi apa pinter ngaji? Ayo bareng-bareng ngaji, ayo. Kemudian dakwah ini kepada siapa saja. Saya itu kalau di pinggir-pinggir jalan Pak, saya pernah 3 hari di Pacitan ketemu anak-anak Pak.
apa besok yang di perempatan dan sebagainya sama teman-teman dulu saya ajak. Nanti Mas Arif, anak-anak pang, nggak ada yang mau anak-anak pang tuh. Masya Allah. Kayak gitu hamba Gusti Allah. Di mana ini disampaikan agami. Kalau kita nyuwun sewu pertemuan di Al-Fatah Temboro, pertemuan tahunan konco-konco jamaah tabligh itu di sana itu, masya Allah Pak. Penjenan personi umat dari A sampai Z itu ulamanya ada, ustadznya ada, polisinya ada, TNI-nya ada, orang bisunya ada Pak. Mantan preman tatuan kantor potone tok tinggi wonten. Asbab usaha agama kita kesanakan anak-anaknya jadikan hafid Quran. Masya Allah. Dan saya studi. Kalau saya di acara pertemuan di Jakarta sana, nanti artis di sana banyak. Yang hari-hari kehidupan dengan penuh kegelapan, sekarang pegangnya tasbih, zikir, sholat Pak. Ini nandakan keberkahan usaha agami kalau dihidupkan. Kita 3 hari jamaah nyuwun sewu ya, jamaah 3 hari glak oleh apa? Iya deh Pak. Ini sewu nih, saya soalnya besok yang Pak. Kalau kita pertemuan di Jakarta, artis, preman, ulamanya semua berkumpul jadi satu Pak. Satu pikir untuk apa? Mendakwahkan agami. Nah, sing lenggah dan ngaji mikirnya nggak nopo sakit ngomong Pak ngeten iki. Nek sakit ngaji ngomong ngeten iki mboten sakit. Niki barokah dakwah, kita niki sakit sareng-sareng duduk dalam majelis taklim ngeten iki belajar agami. Sing ngomong teng ngaji niki lho Pak. Niki barokah dakwah sakit ngomong tengah ajeng ngeten iki. Masya Allah, kita syukur ya. Jadi terakhir itu apa? Kita semua punya tanggung jawab meneruskan usaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu nih, terdalem tugasipun ngantuk ibu gitu. Apa kedawan ini? Nah, ibu ini terdalem, ibu itu madrasahnya anak-anak di rumah. Naik masak, bismillah, gitu. Ditungani ini naik masak, buat terus sementing masak, buatan. Kalau pengen ahli keluarga ini sakit enteng amal agami, termasuk daharan yang kita dahar ini juga penting. Makanya ibu-ibu di rumah juga penting. Masak dengan hajat, ya Allah, semoga masakan saya ini menjadikan saya dan keluarga ini enteng yang dalam amal agami. Dan ibu-ibu nih, bapak-bapak semangat ugi, kita niat mencari nafkah itu wajib Pak. Olah anak ini hebat itu wajib Pak, nafkah itu olah anak wajib. Bagi anak mencari nafkah yang halalan wa thayyiban, halalan dan baik. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Satu Barokah Masjid Al Barokah, terakhir mengusahakan kita dan kalian kustok untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mugi-mugi yang dalam kita menampai agami, menampai kesan dalam dunia ini senantiasa dipetulung kalian Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syai'atan hamdan min hamdan yaghfir 'ammahu wa yakfir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina waj'alna muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami
Allah, tempatkanlah kedua orang tua kami di tempat yang terbaik ya Allah. Ketika masih hidup Engkau senantiasa membimbing kami dan keluarga dan orang tua kami dalam agama ya Allah. Ya Allah, ampunilah para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah hidayah para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, apabila hari ini masih bagian daripada hidup kami ya Allah, berilah kehidupan yang baik ya Allah. Apabila mata masih bisa Kau izinkan melihat, kaki Kau izinkan untuk berjalan ya Allah, telinga Kau izinkan untuk mendengar ya Allah. Izinkan kami, mata kami, lisan kami, pendengaran kami ya Allah, kepada perkara-perkara yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, hamba faham bahwa dunia ini sementara ya Allah, akan ada kehidupan akhirat yang selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, senantiasa hidupkan kami bersama orang-orang yang soleh, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertolak ya Allah. Kabulkanlah doa kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Kiraan pun kula nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Arif Rahman atas tausiahnya. Semoga yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Usai sudah majelis taklim kita pada hari ini, sebelum ini ditutup, saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.